Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta Repan untuk mimpin doa dulu ya. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Bisa angkat tangannya. Pertama Muhammad Aris, Bu. Revan Gali, Hadir Bu. Sabrina Anggraini, Ibu. Ya, masuk semua ya. Sebelum kita lanjut ke materi ini, Ibu mau nanya dulu siapa yang tahu materi sebelumnya yang sudah Ibu sampaikan. Cerita rakyat. Ya, apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat itu cerita yang berkembang di masyarakat yang disebarkan melalui lisan-lisan atau mulut-mulut dalam masyarakat tertentu dan berkembang di daerah tertentu. Ya, bagus. Ada lagi nggak yang mau menambahkan? Saya Bu. Ya, Cerita Revan. rakyat itu bersifat khayalan atau fiksi, tidak benar-benar terjadi dan biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Ya, bagus. Bagus. Ya, Sabrina. Cerita rakyat itu mencakup berbagai jenis seperti mitos, legenda, dongeng, atau fabel Bu. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa Lampung sebagai sarana komunikasi dalam mengolah, menalar, dan menyajikan informasi ya. Udah siap belajar belum semuanya? Sudah Bu. Siap Bu, siap. Baik, Ibu jelaskan sedikit ya tentang materi hari ini. Jadi, penggunaan bahasa Lampung sebagai sarana komunikasi dalam mengolah, menalar, dan menyajikan informasi. Bahasa Lampung itu dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dalam mengolah, menalar, dan menyajikan informasi. Hal ini karena bahasa merupakan alat komunikasi yang fundamental dalam menyampaikan ide, informasi, dan perasaan. Bahasa Lampung sebagai bagian dari identitas budaya Lampung memiliki peran penting dalam proses-proses ini. Selanjutnya, penggunaan bahasa Lampung dalam mengolah informasi itu ada penggunaan bahasa Lampung penting dalam melestarikan budaya lokal sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isi informasi. Dengan mengolah informasi menggunakan bahasa Lampung, masyarakat dapat lebih mudah memahami makna yang terkandung karena disampaikan dalam bahasa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini juga mendorong generasi muda untuk tetap menggunakan bahasa Lampung dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan dan komunikasi modern. Dengan demikian, bahasa Lampung tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana berpikir dan menyaring informasi secara kritis dan relevan. Selanjutnya ada penggunaan bahasa Lampung dalam menalar informasi. Jadi penggunaan bahasa Lampung dalam menalar informasi itu sangat penting untuk mempertahankan kearifan lokal, sekaligus memperkuat kemampuan berpikir kritis dalam konteks budaya sendiri. Dengan menggunakan bahasa Lampung, seseorang dapat memahami dan menyampaikan informasi secara lebih mendalam. Karena dengan adanya keterikatan emosional dan budaya yang melekat. Selain itu, menalar informasi dalam bahasa Lampung bahasa daerah juga dapat membantu memperluas kosakata, meningkatkan pemahaman terhadap makna, serta melestarikan bahasa Lampung di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Selanjutnya ada penggunaan bahasa Lampung dalam menyajikan informasi. Jadi penggunaan bahasa Lampung dalam menyajikan informasi itu merupakan keterampilan yang penting untuk dikuasai oleh peserta didik. Sebagai bagian dari pelestarian bahasa daerah dan penguatan identitas budaya, dalam konteks ini, siswa diarahkan untuk mampu menyampaikan informasi secara lisan dan tulisan dengan menggunakan bahasa Lampung yang sesuai. Dengan kaidah fonologi, morfologi, dan sintaksis yang benar. Informasi yang disampaikan dapat berkaitan dengan pengalaman pribadi, kegiatan sekolah, hingga isu-isu sosial budaya yang relevan dengan kehidupan masyarakat Lampung.
Jadi, selain memperhatikan struktur bahasanya, penyajian informasi juga harus mempertimbangkan konteks sosial budaya, seperti penggunaan bahasa yang sopan dalam situasi formal atau penggunaan ungkapan khas dalam konteks adat. Bahasa Lampung dapat digunakan dalam berbagai bentuk penyampaian, seperti laporan lisan, wawancara, ceramah, artikel, maupun poster dan presentasi visual. Melalui pembelajaran ini, siswa tidak hanya diasah kemampuan berbahasanya, tetapi juga diajak untuk berperan aktif dalam menjaga eksistensi dan martabat bahasa daerah di tengah arus globalisasi. Ya, mungkin itu aja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menjelaskan kembali apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Siapa yang mau menjelaskan? Oh iya, Saya, baik, Bu. Repan. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan dan terangkan tadi, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu bahasa Lampung memiliki berbagai penggunaan, mulai dari komunikasi sehari-hari, identitas budaya, hingga ekspresi dalam seni dan sastra. Penggunaan bahasa Lampung ini juga bervariasi, tergantung pada usia, lingkungan, dan tujuan komunikasinya. Itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya ada yang mau menambahkan dari kesimpulannya Repan? Oke Bu. Ya, Sabrina. Jadi bahasa Lampung itu memungkinkan masyarakat Lampung untuk berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan mengekspresikan diri secara efektif Bu. Selanjutnya ada lagi nggak? Kalau dari saya Bu, mungkin bahasa Lampung itu digunakan sebagai sarana komunikasi dalam mengolah, menalar, dan juga menyajikan informasi. Kemudian juga sebagai alat komunikasi yang fundamental dalam menyampaikan ide, informasi ataupun perasaan seseorang. Gitu. Ya, jadi sudah pada tahu ya tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, Bu, Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Amin. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam